Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceta Ugama Putra, NIM 211 065 1064 dari TID. Saya di sini akan menjelaskan algoritma dari kriptografi IAS. Sebelum eh, kita ke materi IAS, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu kriptografi. Jadi, kriptografi merupakan seni merubah data menjadi data acak yang dikodekan dan dipindah tangankan baik secara umum ataupun privat dengan tujuan keamanan. Langsung saja ke proses enkripsi dan deskripsi. Jadi proses enkripsi dan deskripsi diawali dengan plaintext. Apa itu plaintext? Plaintext adalah data yang belum dikodekan dan bisa dibaca. Jadi plaintext ini bisa dibaca oleh semua orang. Lalu setelahnya plaintext yang akan dienkripsi akan dikasih atau diberi private key. Di sini saya menggunakan contoh symmetric key, jadi hanya membutuhkan private key tanpa public key. Jadi di sini plaintext diberi private key lalu akan dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu dan plaintext tersebut akan menjadi ciphertext. Apa itu ciphertext? Ciphertext adalah data yang telah dikodekan dan melewati proses enkripsi. Jadi yang awalnya plaintext itu bisa dibaca, setelah dienkripsi dan menjadi ciphertext, maka data itu tidak bisa dibaca lagi karena akan menjadi sekumpulan data acak yang tidak bisa dibaca. Lalu setelah itu ada proses deskripsi. Proses deskripsi adalah kebalikan dari enkripsi, di mana proses awalnya itu diawali dengan ciphertext. Apa itu ciphertext? Ciphertext adalah kode yang akan diterjemahkan dengan proses deskripsi. Jadi ciphertext ini menjadi awal di proses deskripsi. Jadi ciphertext yang nggak bisa dibaca dengan mata telanjang ini kan dideskripsi dengan menggunakan private key yang sama, lalu ciphertext ini akan menjadi plain text kembali, yaitu kode yang telah berubah menjadi data yang bisa dibaca. Di seperti itu kurang lebihnya proses enkripsi dan deskripsi. Baik, mungkin kita bisa lanjut saja ke materi selanjutnya, yaitu ke materi IAS. Jadi IAS merupakan singkatan dari Advanced Encryption Standard. Di sini ada alasan dan sejarah dari IAS. IAS merupakan pengembangan dari DES. DES di sini adalah Data Encryption Standard, yaitu algoritma standar sebelum adanya IAS. DES di sini dianggap sudah tidak aman karena kunci dapat ditemukan secara brute force. Jadi DES itu sudah tidak aman lagi karena kunci-kuncinya itu bisa dicoba dengan menggunakan algoritma brute force. Lalu perlu diusulkan standar algoritma baru pengganti DES. Maka di sini National Institute of Standard and Technology atau NIST mengusulkan kepada pemerintah federal Amerika Serikat untuk membuat standar kriptografi baru. Sebelumnya pemerintah Amerika Serikat itu menunjuk perusahaan IBM untuk
membuat dash ini. Namun karena dash sudah tidak aman dan kunci dapat ditemukan secara brute force, dan lagi eh, publik itu menaruh kecurigaan terhadap pemerintah. Kenapa harus IBM? Kenapa tidak publik yang merancangnya? Di situ timbullah kecurigaan-kecurigaan semacamnya lah. Lalu di sini karena kecurigaan tersebut pun menjadi alasan, Makanis mengadakan lomba membuat standar algoritma kriptografi baru, dan standar algoritma tersebut kelak diberi nama Advanced Encryption Standard. Lalu singkat waktu, terdapat 5 finalis lomba IES, yaitu algoritma Prandtl, Chapman, Tufis, ini seharusnya ada koma ya, sorry. Lalu ada RC6 dan Mars. Nah, dari kelima algoritma ini, Prandtl lah yang mendapat suara terbanyak dengan pungutan suara itu sebesar 86 suara. Dan terkecilnya itu adalah algoritma Mars yang dibuat dari IBM. Lalu setelahnya algoritma Rindle dibuat. Lalu algoritma Rindle itu dibuat oleh Vincent Richmond dan Joan Diamond. Nama Rindle itu diambil dari kedua nama pencetusnya ini, yaitu diambil dari Richmond dan Diamond ini. Mereka berdua berasal dari Belgia. Lalu di sini ada spesifikasi of IS, itu spesifikasi dari IS. Algoritma Rindle memiliki panjang kunci 128 bit sampai 256 bit. Lalu yang kedua, karena IES menentukan panjang kunci adalah 128, 192, dan 256 bit, maka tiga kunci tersebut sampai sekarang dikenal dengan IES 128, IES 192, dan IES 256. Lalu dengan panjang kunci 128 bit, maka terdapat sebanyak 2 pangkat 128 sama dengan 3,4 kali 10 pangkat 38 kemungkinan kunci. Nah, selanjutnya, jika komputer tercepat dapat mencoba 1 juta kunci setiap detik, maka akan dibutuhkan waktu 5,4 kali 10 pangkat 24 tahun untuk mencoba seluruh kunci. Jika seandainya pun komputer tercepat dapat mencoba 1 juta kunci setiap milidetik, akan dibutuhkan waktu 5, kalau nggak salah itu 5,4 kali 10 pangkat 16 tahun untuk mencoba seluruh kunci. Tetap sangat lama untuk mencoba seluruh kemungkinan kunci. Lalu yang terakhir, spesifikasi of IES dalam proses enchiffering pada algoritma Rindle melibatkan operasi yaitu substitusi dan permutasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Di sini terdapat 3 jenis IES yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama ada IES 128 dengan 10 kali putaran. Lalu ada IES 192 dengan 12 kali putaran. Dan IES yang terakhir yaitu IES 256 dengan 14 kali putaran. Di sini IES selain dibedakan dari jumlah bitnya,
AES juga dapat dibedakan dari jumlah putarannya. Lalu selanjutnya kita akan memasuki proses dari algoritma Rindle. Jadi yang terlihat di sini merupakan diagram dari algoritma Rindle. Nah, yang saya jadikan contoh di sini adalah IS 128 bit dengan 10 kali putaran. Nah, step di sini adalah awal dari proses algoritma ini. Step di sini merupakan plain text yang akan berubah menjadi blok yang terdiri dari 16 blok. Jadi plain text tersebut akan menjadi suatu state yang berjumlah 16 blok. Lalu state itu akan memasuki tahap add round key. Apa itu add round key? Add round key adalah operasi menggunakan sort dengan add round key itu adalah tahap di mana operasi sort dari state ini dengan cipher key. Cipher key di sini tidak lain tidak bukan adalah private key-nya sendiri. Jadi setelah memasukkan plain text, pasti juga akan diminta memasukkan private key. Nah, di sini plain text itu dan private key ini akan dioperasi sorkan, yaitu saling disilangkan. Nah, di sini setelah memasuki tahap add round key, maka perputaran selanjutnya adalah memasuki tahap main round atau putaran yang utama. Jadi main round ini terdiri dari 9 putaran. Kenapa 9 putaran, tidak 10? Karena yang satunya itu sudah terjadi di sini, di initial round. Nah, pada main round, step atau blok itu akan mengalami 4 buah transformasi dalam setiap putaran. Jadi, dalam 9 kali putaran, itu akan mendapatkan perubahan dari subbytes, shift row, dan mix column. Dan terakhir adalah add round key lagi. Nah, di sini subbyte merupakan substitusi byte dengan menggunakan tabel substitusi SBOC. Jadi dari add round key ini maka akan di XOR-kan lagi. Oh, maaf, tidak, bukan di XOR-kan, melainkan akan ditemukan pada tabel substitusi SBOC. Lalu selanjutnya akan terjadi transformasi setelah ini ya, setelah hasil dari tabel substitusi SBOC tadi, maka akan memasuki tahap shift row. Shift row itu shift row sendiri itu adalah pergeseran baris-baris array state secara wrapping. Lalu setelah itu di sini adalah lalu setelah itu kita akan memasuki tahap mix column. Jadi kita akan memasuki tahap di mana akan state setelah dari shift row itu akan diacak datanya dari masing-masing kolom array state. Jadi setelah tadi sudah dirubah-rubah, itu masih akan diacak-acak lagi di sini.
Dan semua itu akan berulang sampai 9 kali. Dan pada final run-nya itu hanya terjadi 3 transformasi lagi. Jadi setelah diacak-acak 9 kali tadi, masih akan eh, di subbyte, shift row, dan add round key lagi. Lalu setelahnya akan muncul final state. Maka di tahap inilah, di final state inilah, di blok inilah, nanti akan menjadi eh, ciphertext. Nah, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari algoritma AES dengan menggunakan algoritma Rindle. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.